Kita bahas mengenai perebutan gelar juara Liga 1 antara dua tim, Bali United dan juga Persib Bandung. Sekarang di posisi klasemen, Bali United berada di peringkat pertama dengan 66 poin, di peringkat kedua dan Persib Bandung dengan 66 poin, meskipun Bali United unggul satu pertandingan nanti. Pertama kita bahas tentang Bali United gitu kan. Bali United sekarang berada di peringkat ke-1 gitu. Kalau kita flashback beberapa bulan ke belakang di season putaran pertama, Bali United itu berada di peringkat ke-6 kalau nggak salah gitu kan. Menurut saya faktor kedatangan pemain asing dan juga pemain lokal. Tetapi menurut saya pemain asing itu lebih faktornya lebih plus banget gitu kan. Karena kedatangan seorang yang namanya Pripat Lembarga ketika itu menggantikan seorang Melvin Place menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh gitu bagi Bali United yang sekarang berada di peringkat pertama gitu. Karena Lembarga dengan kontribusinya mampu mengangkat Bali United gitu. Meskipun kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya Ilyas Pasoyevic gitu, Irfan Jaya, Stefano Lillipali maupun Eber Beza. Tapi menurut saya Pripat Lembarga ini menjadi salah satu pemain yang sangat vital banget dan penting banget bagi Bali United yang sekarang berada di peringkat pertama. Yang pertama faktor Pripat Lembarga. Yang kedua menurut saya adalah dari segi kedalaman skuad. Kalau kita lihat kedalaman skuad tim-tim yang lain gitu seperti Arema gitu, itu Bayangkara mungkin kan, Bayangkara main bagus itu kan. Kalau menurut saya Arema kurang bagus gitu. Persib Bandung bagus kedalaman skuadnya, Persibaya Surabaya bagus gitu, tapi Bali United gak kalah bagus gitu. Dengan kalau kita sebutlah ada di depan ada Spasojevic sebagai starternya, ada M. Rahmat mungkin sebagai pelapisnya Irfan Jaya, kemudian ada di tengah ada Sidik Saimima, Haryono dan lain sebagainya. Di belakang bahkan ada di kiper ada seorang Owan Hendrawan gitu yang tahun lalu jadi starter gitu, yang kegeser oleh Nadio Argawinata. Kemudian di posisi center back ada yang namanya Udi Abdillah, dan pelapis-pelapisnya ini tidak kalah jauh jomplang lah dengan para pemain starternya gitu. Yang kedua itu dari sisi kedalaman skuad. Yang ketiga dari faktor tuan rumah gitu. Meskipun Bali United tidak bisa mengelak lah bahwa memang faktor tuan rumah ini menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh gitu bagi Bali United yang sekarang ada di peringkat pertama gitu. Meskipun kan Teko pernah bilang kami tidak pernah main di Iwayan Dipta gitu, tapi ya tetap aja gitu kan dengan privilege sebagai tuan rumah ini Bali United bisa berada di peringkat pertama ini, meskipun tuan rumah ini kan tidak diinginkan oleh Bali United tapi kan oleh PSSI juga, tapi yang menjadi keuntungan gitu bagi Bali United yang sekarang berada di peringkat pertama gitu. Kemudian faktor ketiganya Bali United ini apa ya, kasarnya sekarang dengan memiliki tren yang sangat positif gitu. Bahkan Bali United belum pernah kalah gitu sejak kapan ya, bahkan sejak melawan Persib gitu, kita menang 1-0 gitu kan. Bali United sampai sekarang belum kalah itu, dan saya bilang bahwa Bali United menjadi salah satu favorit juara setelah Persib Bandung gitu. Kita bahas dari sisi Persib Bandung. Persib tim yang cukup bagus gitu kan. Permasalahan Persib ketika di putaran pertama adalah mandulnya striker, dan pemain ini sering kasarnya tim Persib ini sering kalah melawan tim-tim papan atas, tim-tim besar seperti Persebaya Surabaya, kemudian Arema dan Persija gitu. Dan itu tidak boleh lagi kalah untuk Persib gitu kalau misalkan ingin menjadi juara, dan sudah terbukti Persib berhasil mengalahkan Persija Jakarta dan juga Arema FC.
Dan itu dicetak lagi oleh salah satu strikernya gitu, Bruno Cantanhede dan juga David da Silva gitu. Dan hal itu ketika di putaran pertama yang membuat seorang Wander Luiz dan Geoffrey Castillon ditendang itu karena mereka hanya mampu mencetak gol lawan tim kecil itu, sehingga ya digantikanlah dengan seorang David da Silva dan juga Bruno Cantanhede. Pertama, faktor Persib juga sama dengan Bali United. Pertama karena yang namanya kedalaman skuad Persib Bandung bagus gitu. Robert Rene Albert mampu menempatkan pemain sesuai dengan posisinya gitu kan. Terus Robert Rene Albert mampu kasarnya banyak pilihan lah gitu untuk menempatkan pemain di starter gitu. Ada Abdul Aziz, di tengah ada Abdul Aziz tadi, terus ada Beckham Putra, ada Rashid, ada Klok gitu kan, ada Esteban Vizcara, Erwin Ramdhani, Febri Haryadi gitu. Dan sekarang Persib Bandung ini menjadi